Sahabat, kita berjumpa kembali. Pujilah Tuhan, kita masih diberi waktu untuk berjumpa. Kita masih dapat bersama saling sharing kasih Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum kita masuk di dalam acara diskusi, kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih Kau masih mengizinkan kami untuk bersama. Kau masih mengizinkan aku untuk membagikan firman-Mu kepada sahabat-sahabatku. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba hanyalah daripada-Mu saja, bukan kepintaran dan bukan kepandaian hamba, melainkan hanyalah dari Roh Kudus-Mu. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tengah kami. Sekarang kami ingin memulai diskusi kami, obrolan kami hanya dengan bersama Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Allah Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sahabat, banyak dari kita terkadang ingin memaksakan kehendak pribadi kita, dan kita berikan itu kepada Tuhan sebagai doa dan paksaan. Itu mungkin pernah terjadi juga di dalam diriku. Padahal semua yang terjadi itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Memang benar, mintalah maka engkau akan diberi. Tapi kalau kita terusin lagi, Tuhan bilang mintalah Roh Kudus agar turun kepada kita. Dan Roh Kudus yang akan berdoa kepada Bapa dengan doa yang mungkin kita sendiri tidak akan pernah tahu. Karena Roh Kudus itu lebih paham apa yang kita butuhkan saat ini, yang terpenting dan yang utama. Sahabat, meminta bukan hal yang salah. Tuhan juga bilang minta. Malah bahkan ditulis di situ adalah ujilah aku. Sebab itu kita boleh meminta, tapi meminta yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kira-kira begitu. Bukan sesuai dengan permintaan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ada tertulis dalam Injil Kristus di dalam Matius 10 ayat 29, demikianlah Injil Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sahabat, itulah kehendak Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan, burung tidak akan pernah jatuh. Hujan tidak akan pernah terjadi. Siang tidak akan pernah ada. Dan mungkin kehidupan kita juga demikian. Kita harus bersyukur karena kehendak Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Mari kita belajar untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan. Belajarlah dari Bunda Maria. Bunda tahu segala sesuatu terjadi hanya karena kehendak Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Kristus, di dalam Lukas 1 ayat 38. Demikianlah Injil Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Sahabat, Maria tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Bapa. Walaupun mungkin Bunda Maria juga punya sebuah kehendak, tapi dia selalu menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Terjadilah seperti kehendak-Mu. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu memaksakan kehendak kita untuk terjadi dalam kehidupan kita ini?
Di dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam kehidupan kita, rencana Allah terjadi, kehendak Allah terjadi, bukan kehendakan kita. Sebab itu, mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, agar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, enak tidak enak, kehendak Tuhan akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita sendiri. Amin. Tuhan bersama.